semuanya, balik lagi bareng kita. Di Ngopi Digital episode kali ini, kita bakal ngebahas topik yang relevan banget nih, yaitu keamanan informasi data pribadi. Yap, bener banget, karena tiap hari itu ada aja berita soal data bocor. Mulai dari data pelanggan bocor, akun diretas, sampai penipuan yang pakai data pribadi. Nah, biar pembahasannya makin seru, kita nggak cuma berdua aja nih, kita juga ngundang dua narasumber yang kece banget. Pertama, ada Fanny, si pakar cyber dari CyberSafe Indonesia. Halo Fanny. Halo Penia, halo Intan. Makasih ya udah diundang. Topik ini sih seru banget ya. Topik ini tuh harus sering dibahas supaya ngajarin kita pentingnya ngejaga informasi pribadi kita sendiri. Nah, yang kedua ada Iva, pelajar sekaligus konten kreator yang sering banget nih bikin konten soal dunia digital. Hai Iva. Hai, seru banget nih udah bisa nongkrong bareng kalian. Topik ini tuh deket banget sama anak-anak muda. Tapi jujur aja, masih banyak loh yang cuek sama keamanan data pribadi. Oke, mulai dari dasar dulu nih. Fanny, menurut kamu apa aja sih data pribadi atau data sensitif yang harus dijaga? Nah, banyak banget yang mikir kalau data pribadi itu cuma KTP, alamat, sama nomor rekening. Padahal lebih luas dari itu. Data pribadi itu kayak nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, email, lokasi, foto wajah, bahkan kebiasaan lainnya. Kalau semua data itu dikumpulin, itu bisa dibuat jadi profil seseorang, dan itu bahaya banget. Berarti kayak digital fingerprint ya? Iya, bener banget. Setiap diklik, setiap di-like, setiap isi form online, itu ninggalin jejak digital. Nah, jejak digital itu bisa dimanfaatin kalau jatuh di tangan orang salah. Nah, Iva, lo kan sering banget nih bikin konten soal dunia digital. Menurut lo, kenapa sih anak muda zaman sekarang masih santai banget soal data pribadi? Iya, banyak yang mikir, gue bukan siapa-siapa, ngapain orang nyuri data gue? Padahal justru itu datanya gampang sering dijadiin target karena gampang banget diambilnya. Kayak misalnya tuh ikut quiz online, disuruh isi nama, tanggal lahir, email, walaupun kayak cuma mau lihat hasilnya, itu datanya dikumpulin loh. Wah, iya tuh, gue pernah lihat challenge yang minta akses ke galeri dan kontak buat tebak siapa teman terbaik lu. Lucu sih, tapi bahaya. Nah itu, kadang iseng-iseng tapi malah rugi. Fanny, boleh dong cerita sedikit tentang kasus nyata yang pernah terjadi gara-gara data bocor? Nah, boleh banget. Yang sering terjadi itu phishing, penipuan lewat online, atau akun palsu. Misalnya ada yang pura-pura dari bank, minta verifikasi akun, dan kita disuruh klik link, lalu isi data. Dan datanya itu bakal dikirim ke si penipu ini. Dampaknya itu macam-macam, mulai dari uang hilang, akun diambil alih, sampai penggunaan identitas buat pinjol ilegal. Wah, serem banget. Dan itu bisa kejadian ke siapa aja ya? Iya, justru kadang korbannya itu gaptek. Ada yang tech savvy juga, tapi lemah. Oke, sekarang kita bahas yang paling penting. Gimana cara kita ngelindungi data pribadi? Iva, lo dulu deh. Sebagai anak muda yang sering online, apa sih tipsnya? Kalau dari gue, yang pertama, jangan asal isi data di situs yang random. Gue biasanya cuma isi data di situs yang jelas sudah resmi dong. Terus yang kalau yang kedua, pakai password manager. Gue passwordnya itu beda-beda, tapi tetap aman dan gampang diaturnya. Dan untuk yang ketiga, aktifin two-factor authentication di semua akun yang penting. Nice info nih. Nah, kalau dari sisi profesional, Fanny ada tambahan? Ada dong. Yang pertama, hindari pakai wifi publik buat transaksi atau login ke akun penting. Yang kedua, hapus data pribadi saat menjual gadget lama, karena itu banyak banget orang yang lupa. Dan yang terakhir, waspadai aplikasi yang meminta izin lebihan. Iya banget lagi, kadang kita suka allow aja tanpa baca. Nah, Fanny, ngomongin lebih luas nih. Sekarang kan udah ada UU Perlindungan Data Pribadi. Sejauh ini efektif gak sih? Lumayan membantu, karena perusahaan dan instansi sekarang jadi punya kewajiban lebih ketat dalam melindungi data pribadi. Tapi
Tapi tetap kesadaran individu itu kunci utama. Undang-undang bisa ngatur, tapi kalau kita sendiri nggak hati-hati tetap aja bocor. Betul banget, jadi bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab dari diri sendiri dulu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin bisa kasih satu pesan buat para pendengar nih. Kalau dari gue, jangan takut sama dunia digital, tapi jangan terlalu percaya juga. Nikmatin teknologi, tapi juga tetap sadar risikonya. Kalau dari gue, informasi itu kayak kunci rumah. Kalau bocor, orang lain bisa masuk tanpa izin kita. Bener banget tuh. Oke deh, makasih banyak ya buat Fanny sama Iva yang udah ngobrol bareng hari ini. Nah, buat kalian pendengar Kopi Digital, semoga obrolan kali ini bikin kalian lebih aware soal keamanan pribadi ya. Bye-bye. Bye, see you!